Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa memberikan kita tetapnya iman padanya, hati diberikan barokah, manfaat dan selamat dunia akhirat bagi kita semuanya, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Kiai Haji Bisri Mustofa, ayahanda Gus Mus, mengoreksi karyanya setelah wafat. Suatu hari Kiai Haji Mustofa Bisri, Gus Mus, putra Kiai Bisri Mustofa, pengasuh pesantren Raudatut Talibin Rembang, Jawa Tengah, kedatangan seorang tamu dari Cirebon, Jawa Barat. "Assalamualaikum, Anda Gus Mus?" tanya si tamu yang namanya tidak tercatat dalam ingatannya. "Ya, benar, saya Mustofa," jawab tuan rumah, yang dikenal egaliter. "Saya dari Cirebon," kata si tamu. "Saya ingin menyampaikan pesan Kiai Bisri. Beliau berpesan kepada saya agar menemui Anda, dan meminta agar Anda mengoreksi cetakan Al-Quran Menara Kudus. Karena pada cetakan itu, dalam surah Al-Fat, di situ ada kesalahan kecil." Tentu saja Kiai Mustofa kaget. Namun untuk tidak mengecewakan tamunya, ia menahan diri untuk mengatakan yang sebenarnya. "Kapan Anda ketemu beliau?" tanya Gus Mus, panggilan Kiai Mustofa. "Kemarin di Cirebon," jawab si tamu datar. Gus Mus kemudian tidak terlalu memikirkan hal ihwal tamunya. Pesannya itulah yang lebih istimewa. Kepada tamunya itu, Gus Mus mengungkapkan bahwa Kiai Bisri adalah ayahnya, tapi telah meninggal 40 hari sebelumnya. Tentu saja si tamu keheranan, namun ia juga tidak bisa berkata apa-apa lagi, karena memang kedatangannya hanya untuk menyampaikan pesan singkat itu. Sedang Gus Mus kemudian segera menemui Kiai Haji Abu Amar dan Kiai Haji Arwani di Kudus, keesokan harinya. Kedua kiai itu adalah penghafal Al-Quran yang dipercaya penerbit Menara Kudus untuk menerbitkan kitab tafsir Al-Ibris, sebagai tashih atau korektor. Ia ingin meyakinkan dirinya tentang pesan orang dari Cirebon itu kepada mereka. Setelah berdiskusi mendalam, ternyata informasi tersebut benar. Kesalahan itu terdapat dalam ayat ke-16 surah Al-Fat, 48. Ayat tersebut mestinya berbunyi radiyallahu anil, bukan radiyallahu alal. Pengalaman yang sama juga dialami lagi oleh Gus Mus. Dalam kesempatan yang lain ia mendapat tamu, juga dari Cirebon. "Anda diminta Kiai Bisri agar melanjutkan karya beliau yang belum selesai," kata tamu itu. "Kapan Anda ketemu beliau?" tanya Gus Mus. "Kemarin di Cirebon," jawab si tamu, juga dengan nada ringan dan datar. Setelah mengucapkan terima kasih kepada tamunya kali itu, Gus Mus menjelaskan bahwa Kiai Bisri telah wafat beberapa waktu sebelumnya. Reaksi si tamu pun sama, karena tujuannya ke Rembang tak lain hanyalah untuk menyampaikan pesan Kiai Bisri. Pengalaman Gus Mus itu mempertegas kebenaran firman Allah seperti termaktub dalam surah Al-Hijr, 15 ayat 9, yang maknanya, "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami benar-benar memeliharanya." Mengenai Kiai Bisri Mustofa, beliau wafat pada hari Rabu tanggal 16 Februari tahun 1977 pada usia 64 tahun, tepat seminggu menjelang pemilihan umum tahun tersebut. Sedangkan Gus Mus atau Mustofa Bisri adalah putra keduanya yang kini meneruskan memimpin pesantren-pesantren Raudatut Talibin, Rembang, peninggalannya. Selain meninggalkan seorang istri dan 8 orang anak serta sekian cucu, almarhum juga meninggalkan karya berjumlah 25 judul buku, termasuk kitab tafsir Al-Ibris. Buku-bukunya banyak dibaca para santri, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tentang keikhlasan, ia pernah menyampaikan pesannya. Keikhlasan tidak lahir dengan sendirinya, melainkan bersamaan dengan suatu kondisi ketika seseorang merasa ridha atas hasil ikhtiarnya. Inilah yang sering dilupakan seseorang dalam menuntut keikhlasan. Misalnya, seseorang diminta ikhlas setelah bekerja tanpa imbalan yang jelas. Ini, menurutnya, tidak lebih dari pemerkosaan terhadap makna ikhlas. Dalam hal ini Kiai Bisri tidak segan-segan memberi muatan ikhlas dengan perhitungan yang jelas dalam pengertian ekonomi. Sekian cerita dari saya, apabila ada kesalahan dan kekurangan,